bagaimana kabarnya hari ini? Bu Eva, kabarnya hari ini gimana? Baik dong. Oke, Ibu berharap, Bu Eva juga berharap semua hari ini baik. Semua hari ini sehat, semua hari ini siap untuk memuji Tuhan. Anak-anak, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Dalam sikap doa, kita akan menyanyikan pujian ini. Bapa, Engkau sungguh baik.
kepada Tuhan untuk mulai ibadah kali ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kasih Tuhan, buat kebaikan Tuhan, buat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kali ini. Kami boleh memuji Tuhan dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami di dalam ibadah kami. Kami percaya Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Allah memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan ibadah kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Semua katakan amin. Anak-anak, kita mau tetap memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian ku istimewa. Bu Esra, emang istimewa apa sih yang istimewa? Emang kita istimewa? Aku istimewa? Bu Eva istimewa enggak? Istimewa dong. Emang istimewanya apa? Apa ya? Coba dipikir-pikir ya. Anak-anak istimewa enggak? Istimewanya apa? Coba Bu Eva dulu dong. Kalau ibu mah istimewanya karena ibu lengkap dong semuanya, sempurna. Waduh. Iya kan, hidup ini sempurna. Jarinya ada, tangannya ada. Jarinya berapa? Jari apa? Jari tangan, jari kaki Oh, dulu. jari tangan dulu. Jari tangan ada berapa ya ini ya? 10 dong. Oh, anak-anak juga semuanya sempurna ya tubuhnya ya. Bersyukur kepada Tuhan karena kita istimewa. Nyanyinya dengan semangat dong, berdiri pakai gerakan seperti Bu Eva dan Bu Sulis di sini ya. Kita nyanyikan lagu Ku Istimewa. Yesus kekasih jiwaku.
akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya anak-anak duduk dulu semuanya, ya. Kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Katakan sekali lagi, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan,
Yesus, kami ucap syukur buat hari ini, hari yang Tuhan jadikan baru dalam kehidupan kami. Biarlah puji-pujian yang telah kami naikkan, biarlah semuanya menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Jikalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah kami bisa duduk diam, kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Kami percaya berkat Tuhan ada dalam kehidupan kami, anak-anak SDK 4 Bina Bakti. Terpujilah nama-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi hari ini Ibu akan bercerita. Ceritanya itu hanya sebagai ilustrasi saja ya. Nah, di sebuah kampung, di sebuah pedesaan yang sangat terpencil, ada seorang anak remaja yang bernama Dina. Dina ini adalah seorang anak remaja yang rajin pergi ke gereja. Setiap dia pergi ke gereja, dia selalu melihat ada sebuah sepeda tua yang selalu berada di parkiran gereja. Nah, ketika Dina melihat sepeda tua ini, Dina itu teringat pasti ada seorang sosok perempuan tua yang bernama Tante Lucy. Tante Lucy ini umurnya sekitar 60 tahun. Ia rajin beribadah, rajin mengikuti komsel, dan rajin mengikuti doa. Padahal jarak rumahnya ke tempat dia ke gereja itu, ke tempat dia beribadah itu sangat jauh. Suatu hari Dina melihat Tante Lucy ini mengayuh sepedanya cepat-cepat karena waktunya itu sudah mau jam ibadah. Dina melihat dari kejauhan, dilihat, wah, itu ada Tante Lucy lagi mengayuh sepedanya, kencang-kencang sepedanya dikencang. Nah, sampai parkiran, Dina itu melihat bahwa nafasnya Tante Lucy itu tergopoh-gopoh, gitu. Karena kecapean, karena dia mengayuh sepedanya itu dengan sekuat tenaga supaya ibadahnya tidak terlambat. Tante Lucy ini terkenal sebagai seorang pendoa syafaat. Semangatnya yang tinggi, daya juang yang tinggi juga, dan rajin beribadah. Nah, suatu hari Tante Lucy ini mempunyai anak perempuan satu-satunya. Anaknya ini terkena kanker. Rambutnya mulai rontok, terus sakit-sakitan, muntah-muntah, sampai Tante Lucy ini membawa anaknya ini ke dokter. Pada saat diperiksa sama dokter, diteliti, ternyata anaknya ini menderita sakit kanker dan divonis sudah kankernya itu sudah kanker stadium lanjut. Harapannya Tante Lucy itu menjadi hancur. Namanya juga seorang ibu. Kalau ibu punya anak satu-satunya dan anak satu-satunya itu terkena penyakit, pasti hancur hati ibu ini. Nah, anak-anak, mendengar vonis dokter, Tante Lucy ini tidak langsung percaya. Dia itu lalu pergi lagi ke dokter yang satunya lagi. Diperiksa lagi anaknya, dibawa lagi. Anaknya udah dalam kondisi yang sangat lemah, diperiksa lagi sama dokter yang lain ya. Sesudah diperiksa, dokternya bilang, maaf Bu, anak ibu terkena kanker dan ini sudah stadium lanjut. Tante Lucy shock. Aduh Tuhan, gimana nih? Saya cuma punya anak satu-satunya dan anak saya itu terkena penyakit kanker. Apa yang harus saya lakukan? Saya sudah rajin beribadah, rajin berdoa, tapi kok anak saya kena kanker? Harapannya pun dokter sudah memvonis anak ibu itu harapannya untuk hidup itu makin tipis. Nah, Tante Lucy berpikir, wah Tuhan, kalau kayak gini, apakah saya harus mundur dari gereja? Apakah saya harus tidak beribadah, berdoa? Ada bisikan-bisikan yang ngomong, ngapain sih? Tuh kan, kamu rajin beribadah, kamu rajin berdoa. Toh anak kamu tetap sakit kan? Anak kamu terkena kanker dan akhirnya anak kamu yang akan meninggal duluan. Tapi Tante Lucy tidak putus asa. Dia itu terus memperkatakan, Tuhan, Engkau yang mempunyai hidup atas anak saya. Aku percaya anak saya akan sembuh. Tiap malam dia berdoa seperti itu. Meskipun kondisi anaknya makin hari makin menurun.
rambutnya sudah rontok. Lalu untuk hidup pun hampir tidak ada. Makan pun udah, anaknya itu sudah mulai malas makan, udah nggak ada gairah makan, kan? Tidak ada gairah hidup. Tapi Tante Lucy itu berkata kepada anaknya, "Nak, Tuhan yang mempunyai setiap tubuh kamu, Tuhan yang mempunyai setiap anggota badan kamu. Kamu harus berdoa kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan pasti menyembuhkan." Anaknya itu terus beriman, imannya terus ditumbuhkan oleh Tante Lucy. Yuk kita berdoa sama-sama, kita bilang bahwa Tuhan pasti menyembuhkan kamu. Sampai suatu hari, saat waktunya periksa ke dokter, Tante Lucy dengan anaknya datang, periksalah ke dokter, dan dokter itu menjadi heran. "Wah, Tante, anak Tante dikasih makan apa? Kok gak ada sel-sel kankernya lagi?" Lalu dokternya gak percaya. Akhirnya dia periksa lagi, 2 kali periksa, 3 kali periksa, sampai dokternya heran. "Tante, kasih tahu dong resepnya. Kenapa sih anak Tante bisa sembuh?" Nah, Tante Lucy bilang, "Bukan, anak saya itu gak makan apa-apa dokter, hanya makan ya biasa aja, gak minum obat pun hanya yang dikasih sama dokter." Tante Lucy itu percaya bahwa Tuhan yang menyembuhkannya. Sehingga sepulang dari dokter, Tante Lucy itu cek lagi ke dokter yang berbeda. Pengen tahu apakah sel kankernya sudah tidak ada, sudah sembuh, atau anaknya masih sakit. Diperiksa lagi, dokter yang kedua pun mengatakan bahwa anaknya itu sudah sembuh. Nah, Tante Lucy makin percaya bahwa Tuhan yang menyembuhkan anaknya, sehingga anaknya dapat hidup normal, dapat menikah, mempunyai anak-anak dan melahirkan anak-anak, sehingga Tante Lucy sekarang mempunyai seorang cucu. Nah, anak-anak, dari cerita ini kita itu belajar, meskipun ya Tante Lucy ini seorang yang suka komsel, kadang-kadang dia itu kalau pulang komsel itu jam 9:30, bahkan sampai jam 10 malam, harus pulang melewati jalan yang sepi, melewati kuburan yang kosong. Tapi dia itu mempunyai semangat yang tidak pernah padam. Dia itu percaya bahwa Tuhan itu pasti menolongnya di saat harinya, di saat umurnya makin hari makin tua. Nah, anak-anak, kita akan belajar dari Wahyu 2 ayat 10 yang berbunyi, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Ayat ini mengajarkan kita untuk kita itu selalu hidup setia kepada Tuhan. Seperti ada juga pepatah yang berbicara, kata-kata bijaknya itu, awal dari sesuatu itu tidaklah penting, yang terpenting itu akhirnya. Nah, anak-anak, pagi hari ini Ibu mau mengajak kamu. Ibu sangat senang sebelum pandemi Ibu melihat ada beberapa anak yang sudah melayani Tuhan, baik itu menjadi singer, baik itu menjadi kolektor gitu ya. Nah, Ibu itu senang karena anak-anak sudah melayani. Saat ini karena dalam kondisi pandemi, karena kan kebanyakannya kan ibadahnya secara online. Nanti kalau ibadahnya bukan, pandeminya sudah berakhir lagi, yuk kita akan belajar, kita itu akan belajar melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Amin. Sebelum mengakhiri ibadah kita kali ini, anak-anak kita akan masuk di dalam doa syafaat bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah kami sepanjang hari ini, dari puji-pujian, dari firman Tuhan. Biarlah setiap yang kami lakukan boleh berbau harum di hadapan Tuhan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah firman Tuhan kali ini Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami boleh setia Tuhan, untuk kami boleh selalu setia, khususnya Tuhan kami boleh setia kepada Tuhan. Dan biarlah hidup kami Tuhan, di dalam kami mengiring akan Tuhan, kami mau setia sampai akhirnya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Tuhan berkati kami, berkati anak-anak kami, terus pelihara iman percaya kami,
terutama juga setiap kami, anak-anak kami juga Tuhan, untuk kami tetap setia kepada Engkau. Terlebih Tuhan, kami setia mengikut Tuhan sampai kapanpun. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh beribadah kepada Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kami terus berdoa buat kehidupan kami, khususnya Tuhan di masa pandemi ini, di dalam pembelajaran kami, walaupun kami masih PJJ, Tuhan memberkati setiap anak-anak, terus memberikan kerajinan, memberikan kesetiaan, memberikan kedisiplinan kepada setiap anak-anak kami. Tuhan Yesus, kami berdoa buat setiap keluarga-keluarga besar Bina Bakti, setiap keluarga-keluarga yang ada, kalaupun pada saat ini mereka dalam keadaan sakit, Tuhan Engkau menolong, Tuhan Engkau menyembuhkan, Tuhan Engkau memampukan setiap sakit penyakit yang dialami oleh anak-anak kami maupun oleh keluarga-keluarga besar Bina Bakti ini Tuhan. Tuhan terus memberkati, memelihara satu persatu keluarga-keluarga yang ada di Bina Bakti ini. Kami terus berdoa Tuhan buat orang tua siswa, Tuhan juga terus memberkati. Buat para siswa, Tuhan juga memberkati. Buat setiap kami para guru, Tuhan juga terus memberkati. Yayasan, Tuhan juga terus memberkati. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan juga terus memberkati kami. Tuhan Yesus, kami terus berdoa buat proses belajar mengajar kami, khususnya Tuhan kalau tanggal 14 Maret nanti anak-anak akan mengikuti ujian PTS. Tuhan memberkati anak-anak kami, berikan mereka semangat belajar, berikan mereka juga roh kerajinan. Kami bersyukur ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Kami percaya Tuhan, ibadah kami hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah kami hari ini memuliakan nama Tuhan. Ibadah kami hari ini menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya kami mengikuti ibadah ini dan kami mendapatkan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menutup serangkaian ibadah pagi ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.